Halo, salam bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Andriani Bursitepu SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu haruslah menuntun. Artinya, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dasar pemikiran inilah yang melahirkan trilogi Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, yakni seorang guru harus memberikan teladan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan kepada siswa. Dalam mendidik haruslah memperhatikan kodrat anak. Kodrat anak adalah potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Filosofi selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya, pendidikan yang harus berpusat pada siswa. Guru hendaknya memfasilitasi segala kebutuhan anak untuk mencapai tumbuhnya anak sesuai kodratnya. Selanjutnya, menurut beliau, pendidikan adalah bukan tabula rasa. Ini dapat diartikan bahwa anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, pendidikan adalah budi pekerti, artinya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jika kesemuanya ini seimbang, maka akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Seorang petani tidak akan bisa menumbuhkan jagung menjadi padi, namun ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Begitu juga dengan seorang pendidik harus bisa menuntun anak untuk tumbuh sesuai kodratnya dengan cara memfasilitasi anak dalam pembelajaran dengan cara menuntun sesuai dengan kodratnya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya fokus pada penyampaian materi, lebih mementingkan ketuntasan materi ketimbang memahami kebutuhan dan karakteristik murid. Penilaian aspek kognitif lebih diutamakan, sehingga ketercapaian nilai KKM merupakan keberhasilan pembelajaran. Murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat kepada guru atau teacher-centered learning. Kemudian, saya menganggap murid selalu paham ketika menjelaskan materi. Kemudian, selalu menyuruh murid untuk selalu menghafal materi. Dan selanjutnya adalah hasil evaluasi seringkali tidak tuntas, sehingga saya selalu mengeluh. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran haruslah holistik atau menyeluruh, tidak hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga harus melibatkan aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, saya juga menyadari bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, guru harus menjadi fasilitator bagi murid. Guru juga harus ikhlas, sabar, dan tulus dalam mendidik anak. Hal-hal yang akan saya terapkan di dalam pembelajaran setelah mempelajari modul ini adalah mengenali karakter murid dan menjalin komunikasi yang baik, merancang metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan juga pembelajaran akan saya rancang sesuai dengan kodrat zaman, yakni pembelajaran abad 21 yang menuntut siswa untuk selalu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
Saya juga akan menuntun murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Semoga video ini memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru. Salam guru penggerak, salam bahagia.